Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kafilatul Jannah dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan Al-Quran pada masa dinasti Abbasiyah dan pada masa dinasti Utsmaniyah. Setelah dinasti Umayyah, Al-Quran terus berkembang, terus berlanjut pada masa dinasti Abbasiyah, yang mana pada masa dinasti ini perkembangan Al-Quran itu sangat pesat, karena pada masa dinasti inilah Islam memasuki era kemasan. Pada dinasti Abbasiyah juga perkembangan Al-Quran itu yang sangat berkembang itu pada masalah tafsir dan qiraat, seni kaligrafi, dan juga institusi ilmu pengetahuan. Jadi selain peran para khalifah, ada beberapa peran ulama qiraat dan tafsir. Di antaranya itu ada Abu Bakar, ada At-Tabari dari ilmu tafsir. Seni kaligrafi di sini berkembang pesat sebagai seni tertinggi, gaya kufi dan nasi yang disempurnakan, mengubah penulisan mushaf yang menjadi karya seni yang indah dan berstruktur. Dari institusi ilmu pengetahuan, pada masa ini ada pendirian yaitu Baitul Hikmah di Baghdad, yang dimana di dalam pendidikan ini banyak para ulama berkumpul untuk lebih mendalami ilmu pengetahuan dan tentang Al-Quran. Pada dinasti Abbasiyah, kunci pencapaiannya dalam mushaf itu ada beberapa, diantaranya itu ada penggunaan tanda baca, ada standarisasi kertas, dan juga dekorasi dan ilmuminasi. Dalam penggunaan tanda baca, pengembangan sistem harakat dan titik oleh ulama seperti Abu Al-Aswad Al-Du'ali dan Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang sangat penting untuk menghindari kesalahan bacaan. Dalam bidang standarisasi kertas, pengenalan pabrik kertas di Baghdad menggantikan perkamen, memungkinkan produksi mushaf yang lebih cepat dan murah dan lebih luas penyebarannya. Dan terakhir, dekorasi dan iluminasi. Penyempurnaan ini menjadi seni iluminasi menggunakan emas dan pigmen warna-warni yang menandai awal surah dan juz, meningkatkan keindahan visual pada mushaf. Setelah dinasti Abbasiyah, perkembangan Al-Quran itu terus berlanjut kepada dinasti Utsmaniyah, di mana dinasti ini sangat mengembangkan Al-Quran itu pada konservasinya dan keestetikannya, mulai dari dominasi kaligrafi nashi dan juga standarisasi mushaf serta peran madrasah. Dari dominasi kaligrafi nashi, gaya nasi dan tulut mencapai kesempurnaan di tangan kaligrafi Utsmaniyah seperti Syekh Hamdullah dan Hafiz Utsman. Mushaf Utsmaniyah dikenal karena kejelasannya, keindahannya, dan keterbacanya yang luar biasa, yang mana yang kita kenal pada saat ini yang disebut dengan Mushaf Utsmani. Standarisasi mushaf perintah Utsmaniyah sangat ketat dalam memastikan kesenangan dan akurasi mushaf. Dan juga terakhir itu peran madrasah. Madrasah di Istanbul dan kota-kota besar lainnya menjadi pusat pelatihan kaligrafi dan penghafalan Al-Quran, memastikan keseimbangan tradisi pada masa Utsmaniyah ini. Jadi pada kedua dinasti ini ada perbandingan kontribusi utamanya. Pada dinasti Abbasiyah ini fokus pada inovasi intelektual dan kodifikasinya, mulai dari pengembangan ilmu tafsir dan qiraatnya, penambahan tanda baca, harkat dan titiknya, serta revolusi produksi mushaf dengan kertas. Sedangkan pada dinasti Utsmaniyah fokus pada estetika, arsitek dan konservasi mushaf, mulai dari penyempurnaan kaligrafi nasi dan tulut, standarisasi ketat dalam penulisan mushaf, serta penciptaan karya seni mushaf yang tak tertandingi. Itu yang dapat saya sampaikan tentang
sejarah perkembangan Al-Quran pada dinasti Abbasiyah dan Utsmaniyah. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.